Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Wahb bin Munabbih at-tabi'i as-thiqati alladhi rawalahu asy-syaikhani wa ghairuhuma. Telah berkata Sayyidina Wahab bin Munabbih, yang mana beliau ini adalah seorang tabi'in yang mana beliau mendapatkan satu doa yang langsung diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang mana doanya itu Rasul mendoakan supaya nanti akan datang suatu zaman yang bernama Wahab yang akan mendapatkan hikmah. Nah, Wahab yang dimaksud berdasarkan petunjuk daripada para alim ulama yaitu Sayyidina Wahab bin Munabbih. Nah, ini beliau itu lahir di zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu beliau lahir pada tahun 37 Hijriah. Nah, beliau itu aslinya orang Yaman. Nah, kedua orang tuanya ada keturunan dari Persia. Nah, orang tuanya dulu sama-sama ikut berjuang dengan Rasulullah SAW. Nah, ini Sayyidina Wahab ini terkenal beliau itu seorang ahli tarikh, ahli sejarah. Bahkan beliau itu menguasai akan cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita di zaman nabi-nabi terdahulu. Nah, ini beliau itu bernama Sayyidina Wahab bin Munabbih. Nah, beliau juga diberi gelar as-thiqati. As-thiqah itu artinya orang yang terpercaya. Jadi kalau di kalangan muhaddisin, di kalangan para ulama ahli hadis atau berdasarkan ilmu hadis, di situ ada yang disebut dengan ilmu rijalul hadis. Nanti di dalam ilmu rijalul hadis itu dibagi lagi, ada cabangnya yaitu ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ilmu jarh wa ta'dil itu biasanya seorang ulama hadis yang betul-betul mumpuni, yang ahli, yang wara, yang zuhud, yang menguasai akan ilmu-ilmu hadis, itu biasanya mengkritisi para perawi-perawi hadis. Nanti di sana bisa dijarah atau ditakdir. Nah, beliau itu Sayyidina Wahab ini seorang yang thiqah, yang dapat dipercaya, yang bisa dipercaya. Nah, kemudian alladzi rawalahu syaikhani wa ghairuhuma, yang mana beliau itu meriwayatkan dari syaikhani, dari dua imam. Syaikhani ini kalau di dalam ilmu hadis biasanya terkenal dengan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau disebut Syaikhani berarti dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini sepakat bahwasanya hadis yang diriwayatkan ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, kalau di dalam ilmu hadis memang a'zamul kutub min ba'dil Quran, yakni Kitabul Bukhari. Jadi kitab yang paling agung setelah kitab suci Al-Quran adalah kitab hadisnya Imam Bukhari. Nah, ini Imam Bukhari ini adalah seorang imam yang paling ketat di dalam memproses hadis. Jadi ada halnya Imam Bukhari itu memberikan persyaratan akan hadis itu berbeda dengan Imam Muslim. Tapi begitu juga sebaliknya, ada persyaratannya Imam Muslim tapi juga berbeda dengan Imam Bukhari. Itu ada beberapa persyaratan yang berbeda. Jadi kalau menurut Imam Bukhari ini sahih, ada kalanya menurut Imam Muslim itu tidak dikatakan sahih. Atau sebaliknya, menurut Imam Muslim ini sahih, maka menurut Imam Bukhari ini hadis tidak sahih. Nah, masing-masing ulama itu, utamanya Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, itu punya persyaratan-persyaratan masing-masing. Karena beliau-beliau semua itu mujtahid, orang yang paling alim di dalam bidang hadis. Jadi setelah Imam Bukhari itu Imam Muslim urutannya. Kemudian qara'tu fi ahadin wa sab'ina kitaban. Nah, Sayyidina Wahab itu telah membaca di dalam 71 kitab. Jadi beliau itu sudah membaca 71 kitab. Maksudnya minal kutubi sabiqati fawajadtu fi jami'iha, yang mana beliau itu sudah membaca kitab-kitab yang terdahulu. Maksudnya kitab-kitab terdahulu itu kitab-kitab para nabi dan para rasul terdahulu.
Jadi beliau itu meskipun lahirnya di Yaman, otomatis kalau lahir di Yaman bahasanya bahasa Arab. Tapi meskipun begitu, beliau itu menguasai berbagai macam bahasa. Makanya kitab-kitab nabi-nabi terdahulu itu beliau itu sudah biasa baca. Itu dikatakan di sini sampai 71 kitab. Nah, di sini nggak disebutkan kitab-kitabnya apa saja, nggak disebutkan. Nah, setelah membaca 71 kitab itu, fawajadtu fi jami'i, maka beliau itu menemukan di dalam seluruh kitab yang 71 itu. Apa yang beliau temukan? Innallaha ta'ala lam yu'ti jami'an nasi min bada'id dunya ila inqidha'i minal aqli fi janbi aqli Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa kahabbatir ramalin min jami'i rimalid dunya. Jadi beliau itu menemukan, baca di dalam 71 kitab nabi-nabi terdahulu, bahwasanya di situ ditemukan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan kepada seluruh umat manusia mulai dari awal penciptaan dunia sampai nanti berakhirnya dunia, yaitu berkaitan dengan akal. Apa yang dimaksud di sini? Perbandingannya antara akalnya Rasulullah SAW dengan seluruh umat manusia yang sudah diciptakan oleh Allah, itu kalau diibaratkan kahabbatir romalin, seperti satu butir pasir min jami'il dunya, dari seluruh pasir-pasir yang ada di dunia ini. Jadi kalau selain Rasul, orang yang paling cerdas itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan Rasul, hanya satu butir. Jadi akal yang paling cerdas seluruh umat manusia itu ibaratnya hanya satu butir. Kira-kira kalau yang namanya pasir, satu butir dengan pasir bisa dihitung nggak kira-kira? Nggak bisa. Jadi kalau seluruh umat manusia dikumpulkan, kecerdasannya, akalnya hanya satu butir dibandingkan dengan kecerdasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sempurna. Jadi dari awal penciptaan hingga nanti dunia ini berakhir, tidak ada satupun orang yang bisa melebihi kecerdasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya akal yang paling sempurna, yang paling cerdas, yang paling hebat, yaitu akalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diibaratkan dengan itu. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam arjahun nasi aqlan wa afdaluhum ra'ya. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling unggulnya manusia dari segi akalnya, wa afdaluhum ra'ya, dan paling utamanya pikirannya. Jadi akal Nabi, pikiran Nabi itu paling sempurna, paling paripurna. Akal Nabi dengan akal kita, pikiran Nabi dengan pikiran kita itu amat sangat jauh berbeda. Akal Nabi sempurna, kita sempurna. Pikiran Nabi tidak pernah memikirkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak pernah memikirkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Pikiran Nabi selalu positif. Kalau kita negatif terus. Pikiran kita kotor, kadang meres, kadang macam-macam pikiran kita. Tapi pikiran Nabi tidak pernah sekalipun memikirkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Seluruhnya itu bersih, jernih. Kalau kita kan kotor, selalu ngeres, mikirnya yang aneh-aneh, itu pikiran kita. Berarti jauh berbeda atau enggak kira-kira? Jauh. Bayana sama, tiba sumur. Kalau bumi dekat, sumur ke bawah lagi. Itu perbedaannya sangat jauh sekali. Karena di Syarh Al-Mawahib, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam kitab Syarh Al-Mawahib. Wa yatajalla kamalu aqlihi sallallahu alaihi wasallam wa sa'ati fikrihi fi muwajahatihi sallallahu alaihi wasallam lil alamin alladhi intasharat al-jahiliyyah fi jami'i tabaqatihi
hatta annahum dhallat uquluhum. Dan di sini sudah nampak jelas tentang kesempurnaan akalnya Rasulullah SAW, yang mana akal Nabi itu wasa'at fikri, pikirannya itu meluas. Dalam segi apa? Fi muwajahati sallallahu alaihi wasallam lil alam, di mana Nabi itu pikirannya itu luas ketika Nabi itu berdialog dengan masyarakat. Alladzi intasharat al-jahiliyatu, yang mana ketika itu paham-paham jahiliyah itu sudah menyebar di kalangan Arab itu. Fi jami'i tabaqatihi, di dalam seluruh seginya, aspeknya. Hatta annahum dhallat uquluhum, hingga semua orang-orang Arab ketika itu pikirannya itu pada sesat. Jadi di zaman jahiliyah, pikiran orang-orang Arab ketika itu sebelum Nabi turun, itu pikirannya pada ngaco, pikirannya pada sesat, sudah keluar dari aturan Allah. Jadi aturan-aturan itu sudah tidak sesuai dengan aturannya Allah. Itu di zaman jahiliyah itu begitu. Kemudian wa tahwil hadhil aqliyati ila aqliyatin latifatin salimatin sa'ibatin, wa huwa amrun yahtaju ila aqlin rajihin wa fikrin sahihin, wa la raiba anna dhalika kana bi ta'alimi ahkamil hakimina wa bi wahyi rabbil alamin. Jadi ketika pikiran orang-orang Arab ketika itu pada sesat, pada tidak benar, maka Nabi itu punya tugas untuk merubah dari akal yang sesat tadi menuju ila aqliyatil latifah, menuju akal yang lembut, salimatin, akal yang selamat, shaibatin, akal yang bersih, yang jernih. Sehingga dibutuhkan seseorang yang mempunyai akal yang jernih, pikiran yang benar, yang tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi kita itu mendapatkan ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi kita itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika akalnya orang-orang jahiliyah itu sudah kacau balau, sudah sesat, maka dibutuhkan seseorang yang pikirannya ini, pikirannya itu bersih, pikirannya itu mulia, tiada lain dan tiada bukan yang bisa merubah itu semua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau sudah dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang yang tadinya jahiliyah menjadi orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, yang akal pikirannya kacau menjadi pikirannya yang selamat, yang bersih, yang jernih. Juga beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkat wahyu dari Allah, berkat bimbingan tarbiyah dari Allah, sehingga Nabi kita itu dipersiapkan untuk merubah itu semua. Walakin at-ta'alimul ilahiyyatu wal iha'atur rabbaniyah la budda laha min aqlin kabirin musyrikin munirin qad a'adahu Allahu lihabliha. Dan akan tetapi ajaran-ajaran ketuhanan atau ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ajaran tersebut wajib diberikan kepada seseorang yang mempunyai akalnya yang besar, yang akalnya itu musyrikin, yang bercahaya. Jadi musyrikin di sini bukan orang musyrik, bukan. Musyrikinnya pakai qaf, bukan pakai kaf. Kalau pakai kaf artinya ya orang musyrik, tapi kalau pakai qaf artinya bercahaya, berkilau, cemerlang, itu artinya pakai qaf. Jadi butuh akal yang besar, akal yang jernih, yang cemerlang, munirin, yang bercahaya, sehingga telah mempersiapkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah itu semua. Nah, itu salah satu kesempurnaan akal Nabi yang jelas, yang nyata, ya kan? Tadinya jahiliyah,
bangsa Arab ketika itu sudah tidak karu-karuan, sudah tidak taat lagi sama Allah, sudah tidak mau lagi dengan aturan-aturan Allah, yang menyembah berhala, patung di mana-mana, sehingga Nabi punya kewajiban untuk merubah itu semua. Dan yang hanya bisa merubah itu semua adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu kemuliaan Nabi kita.